Bab 13. Teror hantu dan mayat Nina. Karena masih berstatus sebagai saksi, aku berencana pulang dan bertanya banyak hal pada Arya. Tapi dia menolak pergi bersamaku. Arya terlihat sangat ketakutan, mirip pecandu yang sedang sakau. Saat aku mendekat, Arya menarik kerah jas yang kukenakan dengan dua tangannya. "Rom, gue takut." Aku memahami kondisinya, pun berusaha kembali jadi teman yang baik seperti saat dulu-dulu kami masih dekat. Kutepuk pundaknya berkali-kali dengan pelan. "Gak apa-apa ya, ada gue." Aku melihat bayangan lagi. Arya keluar dari mobil menggandeng gadis berseragam. Apa itu? Kejadian di party? Apa hubungannya dengan Yuna? Berarti setiap aku menyentuh sesuatu, kejadian di masa lalu atau akan datang bisa bermunculan. Begini ternyata cara kerja indera keenamku. Kalau begitu bisa kumanfaatkan mencari tahu pelakunya. Polisi bekerja dan menangkap dari bukti. Bagaimana jika pelaku memanipulasi bukti? Aku menatap kosong hingga bodyguard-nya datang mendekap Arya membawa masuk mobil, lalu kuikuti mereka dari belakang. Arya sangat tertekan setelah perpisahan kami di malam tahun baru. Pasti ada sesuatu yang terjadi hingga harus pergi ditemani seorang bodyguard. Di dalam mobil aku sempatkan melihat aplikasi yang tersambung ke handphone Bibi Yuna. Sejauh ini hanya beberapa pesan mesra dan satu panggilan ke nomor Sanjaya. Besok barangkali akan lebih banyak bukti karena tadi mereka baru saja bertemu. Aku berharap sebelum hasil tes DNA keluar, mereka berbincang sesuatu tentang pembunuhan Yuna. Sampai di sebuah rumah komplek megah milik Arya, mobil mereka berhenti. Dari dalam seseorang terlihat buru-buru membawakan minuman dan obat untuknya. Arya lebih tenang, kini kepalanya menyandar di sofa yang dialasi bantal. "Oke, sekarang polisi sudah memberi jaminan. Lu akan dilindungi. Gue akan menunggu sampai lo siap cerita." Aku berusaha menenangkannya, tapi jangan lama-lama. Yang tadinya serius, sekarang Arya menyeringai mendengar kalimat terakhirku. Menghela berat lalu bicara perlahan. "Bro, gue yang salah." Kecemasan mulai menjalar di benakku. Mendengar apa yang akan Arya sampaikan, mungkinkah dia pelaku pembunuhan Yuna? Hari itu karena gue ada panggilan dari kantor, setelah libur kami harus meeting untuk menentukan progres. Dia ingin ikut, tapi gue memaksanya tinggal karena akan memakan waktu berjam-jam. Gue juga menawarkan mengantarnya pulang, tapi dia gak mau. Dan saat kembali gue gak temuin dia. Arya mulai bercerita. Dahiku mengernyit. "Siapa yang lo tinggal? Jenny?" "Bukan, tapi Nina." Tapi gue lihat di CCTV, Jenny dikerjai sama mereka. Aku melihatnya begitu mencari jejak Nina. Gue gak akan lepasin pembunuh Nina. Gak akan. Arya sangat emosi. Aku masih diam mendengarkan ceritanya. Benar ucapan lo, alkohol itu barang laknat, terkutuk, dan akhirnya jadi penyebab Yuna diperkosa dan mati. Kini dia terisak diiringi pundaknya yang terus bergerak menangis lepas. Penasaran, akhirnya ku pegang lagi pundaknya berharap melihat sesuatu yang terjadi. Bayangan itu datang. Aku melihat Arya bicara pada gadisnya. "Nina sayang, masukah kamu memakai seragam ini? Kamu terlihat manis." Berarti apa yang dimaksud Mang Eko di Pila, Arya membawa gadis berseragam bernama Nina. Semakin dalam ku ingat wujudnya, semakin mataku melebar ingat sesuatu yang sangat mengejutkan. Tiba-tiba ingatan berputar sejak pertama aku melihat gadis berseragam bernama Nina. Dia adalah sosok hantu yang menerorku berhari-hari. Dimulai dari kursi yang berada setelah lorong rumah sakit pada malam aku menabrak seorang wanita. Apa mungkin mereka punya hubungan? Ya, tenang. Aku tak ingin menyela ucapannya.
membiarkan dia menghabiskan apa yang selama ini mengganjal dadanya. Itulah caraku menjadi pendengar yang baik. Bagaimana kalau polisi nangkap gue? Bagaimana kalau gue membusuk di penjara? Kedua tangannya menarik pakaianku lagi. Mata Arya melebar ke arahku dengan suara menekan. Tenang ya, jelaskan pelan-pelan. Arya berdiri lalu masuk ke dalam kembali membawa sesuatu. Sebuah kotak. Apa ini? Aku buru-buru membukanya. Sepatu sport milik Yuna hanya sebelah. Ada seperti noda yang menghitam. Apa ini lumuran darah yang mengering? Tidak salah lagi semua yang kupikirkan. Aku menoleh pada Arya dengan tangan menggenggam sepatu karena perasaan yang berkecamuk. Aku menatapnya lang ke arah Arya. Jelaskan pelan-pelan. Kunaikkan suaraku dengan bergetar. Gue hilap, Prom. Gue gak tahu apa yang terjadi. Saat gue datang dengan Nina, Pila sudah sepi dan tak menemukan Yuna ataupun yang lain. Gue pikir dia pergi bareng lo malam itu. Tapi saat gue telepon, lo gak angkat. Dan Nina, gue kehilangan dia saat kembali ke villa itu. Bahkan Mang Eko tak tahu kemana dia pergi. Arya tertunduk lemas. Kenapa lo maksa bawa cewek ke party di saat lo tahu anak-anak gak bawa cewek mereka? Kenapa? Giliran suaraku menekan Arya. Gue hilap. Arya terus mengulang ucapan itu. Melihat kondisi Arya dari kejauhan, bodyguardnya berlari membawakan selimut. Arya direbahkan di sofa. Aku mematung melihatnya, tak ingin mengganggu atau menolongnya. Sok rasanya tak percaya bahwa Arya seorang pembunuh. Lalu di mana mayat Nina? Jika Arya tak menemukannya, apa mungkin teman-teman kami yang membuangnya? Atau mayat tanpa nama yang ditemukan bersama Yuna adalah mayat Nina? Kutinggalkan Arya melihat jam sudah pukul 10 malam. Sebenarnya aku ingin memastikannya dengan membawa Arya ke rumah sakit di mana mayat Noname itu disimpan. Akan tetapi kondisi Arya sedang tidak memungkinkan. Aku meluncur ke rumah sakit Dr. Supratman melihat keadaan wanita yang kutabrak saat malam tahun baru. Benarkah dia ada hubungannya dengan Nina? Di perjalanan aku menghubungi seseorang melaporkan sesuatu. Ya Pak, tolong perhatikan ucapan saya baik-baik. Ya, Yuna dan Jenny adalah orang yang sama. Dan fakta barunya Arya membawa satu lagi gadis bernama Nina. Dan aku berhenti sejenak. Rasanya tak sanggup mengatakan. Ya, Arya ikut mengetahui siapa pembunuh Yuna dan gadis Nina itu adalah teman dedeknya, dekatnya. Maksud saya kekasih Arya, menurutnya gadis berseragam itu hilang saat dia kembali ke villa. Oh, tidak, ini dugaan saya. Karena Arya sendiri dalam kondisi tidak stabil. Mungkin kita bisa melihatnya dari CCTV yang terpasang di villa. Ya, untuk sekarang tolong jangan tekan Arya. Saya yang menjamin dia tidak akan berani macam-macam. Benar, jika Anda gegabah, kita tidak akan mendapatkan apapun. Apa? Kenapa dengan saya? Silakan, saya tak takut. Ku hempas tangan ke kananku ke setir mobil. Silahkan saja, walaupun 10 intel dikerahkan memata-mataiku, aku tak takut jika aku berada di jalan yang benar. Aku semakin kesal dengan tindakan polisi. Aku sudah melapor malah masih juga dicurigai. Aku meminta mereka agar tak tergesa-gesa mengambil tindakan pada Arya. Walaupun bagaimana aku temannya sejak lama, jadi aku tahu jika dia salah dia tak akan melarikan diri dari tanggung jawab. Selanjutnya aku sempatkan menelpon Damar. Mar, lo di mana? Rumah sakit? Di mana lagi emang? Gak jaga pun rumah sakit udah kayak rumah gue. Ditambah lo yang ngerepotin gue. Oke, gue kesana sekarang. Ku injak pedal gas lebih dalam. Saat sampai aku langsung menuju kamar si ibu. Damar sudah menunggu di sana. Gimana bro? Ada perkembangan? Wanita ini sebenarnya sangat kuat. Kebanyakan pasien setelah tertabrak dan pendarahan harusnya sudah mati. Tapi dia bertahan sampai sekarang.
Tapi sayang, dia masih belum sadar hingga hari ini. Aku menghela hampir putus asa mengharap dia sadar dan menceritakan di mana keluarganya. Aku bergerak ke arah si ibu itu, terbaring dan menyentuhnya. Ada bayangan seorang anak kaget dan menangis melihat peri cantik makhluk astral di depannya. Aku terkesiap peri itu yang tempo hari ada di mimpiku. Apa mungkin? Bro, kenapa lo? Damar mengagetkanku, menakutkan, hal yang tak bisa kupahami. Aku pun duduk di sofa kamar pasien, itu untuk menenangkan diri. Damar yang heran mendekatiku. Segera aku tepis tangan pria berpakaian putih-putih itu ketika hendak memegang tanganku. Lo kenapa sih bro? Sorry bro, gue agak gak enak badan. Banyak banget urusan yang harus gue kelarin dalam beberapa hari ini. Oke, tapi lo baik-baik aja kan? Damar meletakkan stetoskopnya di dada kekarku. Lo apaan sih? Gue masih normal. Jangan dekat-dekat, ku jauhkan tangannya dariku. Is gila lo, gue dokter bukan makhluk hermafrodit. Kakak. Oh ya bro, lo percaya gak pada manusia indigo? Gue kan dokter yang dijunjung sains, bukan wangsit. Gak lah, gue gak percaya. Ya, walaupun beberapa kali gue pernah lihat keganjilan saat magang di kamar mayat dulu. Nah itu, mungkin lo gak melatih keahlian lo itu ke gue. Damar mengernyitkan dahinya. Gini bro, gue bisa lihat masa lalu seseorang dan masa depan. Damar menaikkan bibir sebelahnya. Sini loh, apa sih? Kuraih tangan Damar, aku melihat bayangan. Damar sedang bicara dengan seorang wanita berpakaian putih-putih sama sepertinya. Rambut diikat cepol, cantik. Kak, aku minta maaf, tapi aku sudah punya cowok, ucap wanita itu pada Damar. Gini lo barusan ditolak cewek kan? Seorang dokter kayak lo juga. Lo ditolak karena dia sudah punya cowok. Ku yakinkan pada Damar bahwa aku tahu apa yang terjadi, lalu kutirukan ucapan wanita itu. Oh, Daibak. Damar menutup mulutnya takjub. Yah, aku maklum sih. Daibak apaan? Aigo, maksud gue astaga, OMG lo beneran tahu. Romi itu kagak pernah bohong. Iya, gue percaya. Kalau gitu gue bisa minta bantuan. Ntar lo pegang gegebetan gue. Apa dia punya perasaan juga sama gue? Jaga-jaga biar gue gak ditolak lagi. Hah? Baru juga lo ditolak udah punya gebetan lagi. Hehe, biasa bro, buat cadangan. Maksud gue kasih tahu kesaktian gue bukan itu, tapi gue mau mastiin sesuatu. Ku ceritakan semua secara detail pada Damar. Apa? Damar tak menyangka dengan semua yang dia dengar. Jadi maksud lo Arya seorang pembunuh? Terus lo begituan sama hantu dalam mimpi gitu? Shh, jangan keras-keras, bukan hantu tapi... gila lo kesambet kayaknya. Buruan cari ustad deh lo. Perasaan gue malah gak enak kalau lo terus-terusan jadi indigo. Itu bahaya bro. Dulu pernah ada pasien yang mati karena katanya sudah 2 hari kesurupan dan gak sembuh-sembuh. Jadi menurut lo gue kesurupan? Tahu merinding gue. Jangan-jangan bentar lagi lo berubah jadi vampir. Buruan pulang deh lo. Vampir mak lo. Hahaha. Udah cukup bercandanya. Gue mau mastiin ibu ini adalah ibunya Nina, gadis berseragam yang dibunuh Arya. Damar memukul pipinya lalu menghela. Ku dekati kembali si ibu. Ku pegang tangannya yang dibalut perban dan dipasang jarum selang infus. Aku melihat bayangan ibu itu dipeluk anaknya dari belakang, lalu anaknya berdiri di hadapannya berkata, "Tapi Nina janji Nina akan bahagiain ibu." Benar. Anak itu adalah gadis berseragam yang kulihat saat memegang tangan Mang Eko, juga saat menepuk pundak Arya, dan gadis itu yang menerorku. Tiba-tiba hawa dingin menyeruak di ruangan itu. Apakah gadis itu ingin balas dendam karena aku menabrak ibunya?
Berkali-kali Damar memanggilku, tapi suaranya semakin jauh dan aku merasa telinga berdenging dan hilang.